Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini masalah pinjaman online juga, dan ini saya menjawab pertanyaan beberapa sahabat saya yang sudah gabung dengan SKDA. Kalau Anda mau gabung dengan SKDA, SKD-nya yayasan, sudah bentuk yayasan. Jadi kita yayasan ada di Surabaya, terus saya di Bali ya. Di SKDA ini kita berbagi ilmu, berbagi apapun itu yang baik. Jadi kita tidak ini bayarannya mahal. Doa terbaik Al-Fatihah sama salawat Nabi. Kalau Muslim Al-Fatihah salawat Nabi sama ini salawat Nabi. Non Muslim nggak apa-apa gabung. Jadi kita cuman kita kebanyakan komunitas muslim gitu. Tapi kalau riba itu masalahnya banyak. Dan SKDA sebenarnya menyelesaikan hutang yang ke bank, ke kartu kredit, ke leasing yang nilainya puluhan miliar, ratusan sama puluhan miliar gitu. Tapi ini nggak apa-apa karena ini terlalu banyak masalah di ini, jadi saya harus jawab juga ya. Ini ada jawab ya juga. Ini udah baru bergabung katanya dia. Dan SKDA alhamdulillah. Kalau nggak Anda lihat di ini di apa di itunya. Ini udah jawaban. Ini tadi ada satu yang ini. Ntar dulu ya, ini saking banyaknya yang WA. Ini grup WA saya banyak sekali SKDA karena ada di seluruh Indonesia gitu. Ada dari Medan, Riau, segala macam-macam sampai Makassar gitu. Ya. Ini dia. Assalamualaikum Pak, mohon bantuannya Pak, saya terjerat pinjaman online 13 aplikasi, saya kerja berpenghasilan 2,7, subhanallah 2,7 juta loh. Nggak seberapa. Cara penyelesaiannya Pak, karena saya pengen lepas dari riba. Kemarin saya pinjam online karena orang tua butuh dana buat berobat, dan pas saya mau lunasi saya dipecat dari kantor, subhanallah. Dan saya nganggur selama 1 bulan. Setelah itu saya gali lubang tutup lubang, nggak taunya malah bengkak. Saya sudah cari pinjaman ke sana ke sini nggak dapat, padahal saya mau nyicil tiap bulannya, tapi dengan saya harus pinjam di online. Oke, ini seperti jawaban sebelumnya. Anda harus cek dulu ke mereka semua, mintakan mereka resmi apa enggak. Nanti Anda bisa lihat di Google, betul nggak perusahaan itu legal apa enggak. Kalau nggak legal, diamkan dulu, singkirkan. Yang Anda lakukan yang legal-legal dulu aja. Kalau yang nggak legal itu hukum, tapi tetap ya utang harus bayar. Setelah yang legal selesai, baru yang ilegal Anda selesaikan caranya. Terus yang kedua, mintakan outstanding sama payment history, dapatkan alamat email, tanya mereka di mana kantornya, segala macam-macam supaya benar. Dan Anda buatin rekaman di video Anda di ininya, dan di handphone Anda di Android ada call recorder, ada macam-macam lah, atau handphone yang bagus juga ada fasilitas ngerekam waktu bicara. Dan supaya tidak kena terjerat undang-undang ITE, Anda harus dibicara sebelumnya. Saya akan rekam seluruh pembicaraannya agar Anda dan saya itu tidak terjerat hukum gitu. Untuk pribadi Anda juga boleh merekam seperti itu supaya nanti enak gitu. Terus yang kedua, ini dia gali lubang tutup lubang, saya jawab kenapa ini bahaya, nggak boleh gali lubang tutup lubang. Hentikan dulu seluruh pembayaran ya. Yang mau dicicil, Anda liatin payment history-nya. Kalau memang Anda udah bayar penuh atau gimana, Anda negokan. Kayak saya hutang pokoknya doang, bunganya hilangin. Yang dulu nggak apa-apa. Sekarang hutang pokok saya berapa sih, bunganya berapa itu. Oke? Jadi itu caranya gitu. Kalau Anda masih bayar sih, lubang nggak bakal selesai, Anda akan tergulung. Banyak teman saya, ingat ya, saya punya teman haji malah di masjid ini pengalaman. Dia main kartu kredit, ya seperti itu tadi. Terus akhirnya apa? Tergulung satu pinjam ini. Itu gara-gara ada yang ngajarin dulu seminar modal dengan kartu kredit. Dia lakukan itu, padahal dia masih newbie loh. Saya kaget, kartu kredit yang bisa 15, ada 100 juta, 200 juta, ini ngomong gede dulu loh. 100 juta, 200 juta, minimal 50 juta. Luar biasa nggak? Saya ditanya, punya nggak kartu kredit? Enggak, saya bilang. Satu pun enggak. Saya 15 tahun, saya udah tobat gitu. Akhirnya apa sekarang? Kabur dia. Masuk penjara sekarang. Kenapa? Karena dia akhirnya kartu kredit malah dia nggak bakal kena pidana. Karena kalau perdata itu masalahnya cuman nggak ada urusan dengan pidana. Yang jadi pidana adalah dia minjem ke orang, ngasih cek palsu, cek yang ada uangnya, 2 atau 3 cek. Yang dipinjemin itu saudaranya Kapolda di Bali. 2 bulan dia lari ke Surabaya, WA gitu, bahwa telah meninggal keluarga ini. Saya nggak nembut namanya, itu teman baik saya. Ternyata apa coba? Pas dia beli ini ketahuan, polisi canggih sekarang, ketangkep, langsung dibawa, tahan, masuk pengadilan. Bayangin loh. Jadi itu jangan sampai kena gitu ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Anda kalau gali lubang tutup lubang, bisa jadi hubungan persaudaraan Anda retak, keluarga retak, tetangga retak, teman retak, semua retak itu. Hancur semua. Daripada hancur, stop gali lubang tutup lubang. Jangan pinjam lagi. Oke. Nah, kalau Anda mau minjem boleh gitu loh, ke pribadi yang mana, tapi yang sudah pokoknya selesai. Jangan untuk bayar bunga, percuma, nggak bakal selesai kalau mau bayar bunga toh cicilannya, oke? Jadi selesaikan salah satu, udah gitu pakai strategi adu-adu. Terus saya jawab lagi yang ini sekalian ya. Terus tadi nama tentang KMK, ini KMK karena banyak kan emang KMK ya. Ini juga
dari Bandung Cigombong. Saya benar-benar bingung hari ini bagaimana cara mengatasi penagih yang semakin gencar menelpon saya. Karena kalau saya harus jual handphone itu HP mungkin juga karena walau bagaimanapun memang saya berhutang pada aplikasi ini. Saya jadi putus asa, Pak. Saya tidak bisa bicara di grup. Untuk itu Pak Ridwan tolong saya. Di grup dong. Kalau aduh ya udah saya jawab dah. Lihat YouTube saya aja yuk. Saya upload. Jadi kebanyakan ya apa-apa namanya orang. Saya kadang-kadang meskipun gimana ya, kadang orang kan nggak ngerti kesibukannya, tapi nggak apa-apa, jangan sok sibuk lah. Saya juga sama, kalau ada waktu saya jawab. Ini apa ada lagi mana lagi? Oke. Terus ini sudah sudah. Banyakan mau ngobrol dengan saya ya, WA dengan saya langsung, saya nggak apa-apa. Ini dari Jogja, saya ingin bertanya pada caranya nanti apabila rumah saya laku bunganya. Oke, itu masalah yang ini atau perbankan. Tapi yang banyak sekarang karena yang saya banyak ke saya tuh ini oke. Saya terjadi pinjaman online, saya masih solusi Bapak. Terus saya satu udah telat 24 hari dan dendanya per hari 100.000. Denda di kartu kredit aja itu maksimal 150.000. Ini 100.000 per hari, cuekan. Gak usah takut jadi kena denda. Saya pinjam di pinjol pinjaman 3.600.000 yang masuk jadi pinjam 3.600.000 yang saya pinjam di pinjol pinjaman petir mengajukan 3.600.000 yang masuk ke rekening saya 2.400.000. Dia udah zolim dari awal. Jadi Anda harus catat itu semua. Udah gitu nanti kalau sampai ke pengadilan, lakukan itu. Nggak bakalan sih masuk pengadilan, cuma segini-gini aja. Biar ini 1 juta, subhanallah. Ini dia. Terus saya harus bayar 3.800.000. Subhanallah nggak coba. Karena saya telat 24 hari, saya harus bayar 6.200.000. Jadi dia 3.800.000, kalau kena telat 24 hari jadi 6.200.000. Itu ngutang itu akal-akalannya dia. Biarin aja dia ngitung hutang seberapapun. Kamu bayar, Anda bayar, pokoknya aja. Selesai, udah. Kalau Anda kayak gitu, saya nggak selesai gitu. Anda masalah hukum, kita adu di hukum. Tadi ya, setiap pembicaraan Anda rekam dulu semua. Setiap 6.200.000 segala macam-macam, Anda screenshot semua, ambil semua. Bila perlu buatin emailnya, minta payment history sama outstandingnya. Di situ kelihatan. Kalau dia zolim, laporkan bukti itu ke OJK. Langsung dicabut. Kalau Anda cuman karena teror ya, mereka kehilangan pekerjaan. Bayangin ya, satu fintech itu ngegelontorkan uang itu puluhan miliar, ratusan miliar. Coba kalau dicabut sama BI, sama OJK, apa yang terjadi? Dia kehilangan puluhan miliar. Dan fintech itu bukan dia ada pemodal lagi, pemodalnya dari luar gitu. Pemodalnya bakal ngamuk ke fintech yang melakukan itu. Jadi fintech seperti itu. Jadi ada pemodal, ada fintech sebagai perantaranya, ada kita sebagai borrowernya. Gak boleh dia nyatu. Kalau dia nyatu gak boleh cabut OJK juga. Jadi intinya gitu. Ya jadi kalau udah kayak gini zolim, Anda lakukan, mudah-mudahan Anda sadar. Jangan bayar lagi, selesai. Kalau dia ngutang, kalau ngomong nggak apa-apa. Kalau mereka mau menyebarkan ke undang-undang ITE, bisa kena undang-undang ITE. Kalau data Anda nggak usah takut. Terus kedua, yang paling penting, Anda jangan main sosmed dulu dan apapun. Terus di aplikasi Anda hapus dulu semua itu centang-centang yang bisa mengakses kontak dan yang lainnya, sosmed dan yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ini. Jadi coba bayangin zolimnya. Jadi pertama Anda harus kumpulkan bukti dulu. Terus Anda harus pahamkan dulu ke semua orang itu, ke atasan Anda, teman Anda, rekan Anda, semuanya itu, bahwa Anda terjerat ini, minta bantuan mereka. Jangan bayar, apalagi kalau yang zolim kayak tadi, gak usah, hilangkan aja. Gak usah takut apapun, suruh datang, tidak bakal ada masalah hukum apapun ke Anda. Apalagi kalau dia ilegal ya, kalau itu pasti ilegal tuh. Kalau ilegal, gak ada di daftar di BI-nya, bahwa itu gak masuk, gak usah cuekin aja. Saya
camkan ke dia, saya hanya akan bayar, buatin surat ke mereka, saya akan bayar hanya bayar pokok toh, hutang saya terima segini 2,4, terus segini enggak, zolim ini, nggak bisa. Kita madu di pengadilan aja. Terus udah gitu udah, kalau tidak bisa juga, ya udah Anda hilangkan. Mau Anda sekarang mau diapain silahkan gitu. Pokoknya kalau Anda gentle, Anda bayar pokoknya selesai gitu. Ya, oke gitu aja. Mudah-mudahan bisa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.